Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, Prof. Puji, sebetulnya sejak 2019 sampai sekarang pasal-pasal yang dianggap kontroversial itu belum banyak yang bergerak. Masih seputar penyerangan, tadi penyerangan harkat martabat presiden, penghinaan terhadap lembaga negara dan sebagainya. Pasal-pasal itu dianggap karet sampai sekarang. Bagaimana pemerintah, DPR, tim penyusun memfasilitasi masukan-masukan yang disampaikan publik terkait dengan pasal-pasal karet ini? Ya, kalau fasilitasi sebetulnya sudah sejak lama ya. Sampai kemudian jadi draft yang disetujui oleh DPR dalam bahasan tahap pertama. Itu sudah memfasilitasi semua, karena pandangan-pandangan dari rekan-rekan NGO itu juga masuk semua. Kan begitu kan? Itu sudah masuk, hingga muncul draft itu yang kemudian disepakati. Apakah itu kurang? Kurang, karena masih ada penolakan, berarti belum terfasilitasi karena melihat semuanya, ini potret sekarang, Aha. ini proses panjang. Dan kalau toh nanti akan masukan itu kita tampung dari 12 sosialisasi itu. Dan kemudian masih ada forum di DPR nanti yang kemudian ada pembahasan. Saya sedikit ingin menanggapi tadi berkaitan dengan living law ya yang disebutkan oleh Bang Jamil tadi. Jadi salah satu pasal yang dianggap kontroversial juga ya. Hukum living law itu. Jadi begini, RUU KUHP ini disusun berdasarkan asas keseimbangan, ya, asas fleksibilitas. Jadi apa yang kita lihat di dalam penentuan sebuah perbuatan sebagai sumber hukum untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, sumbernya tidak semata-mata dari apa yang tertulis di dalam undang-undang. Karena realitas yang terjadi bahwa semua tindak pidana yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak tertampung di dalam undang-undang yang tertulis. Memang kita begitu, lihat, Prof. Ya. Kalau semua tertampung, berarti hakim nggak punya kerjaan lagi untuk menafsirkan hukum itu, Prof. Di realitas dalam masyarakat, itu ada sesuatu tindak pidana yang tidak tertampung di sana. Apakah kemudian kalau dicantumkan di KUHP, di dalam asas legalitas Prof, yang kalau dicantumkan di KUHP, kemudian nantinya itu tidak dipandang sebagai tindak pidana, itu terikat, ya, jadi itu tidak punya pidana. kebebasan. Ya, itu pandangan formal, itu pandangan kaku. Bukan kaku, Prof. Ya, karena kita memiliki hukum Bukan, pidana adat. Salah, Prof. Hukum pidana adat yang kemudian dimatikan dengan adanya asas legalitas formil civil law itu, Prof, hakim Coba itu kita lihat terikat di kepada beberapa undang-undang. Kecuali ini baru kita, satu pasal, bukan perdebatannya Kamil. panjang. Kita lihat sekarang. Kalau civil Kita law melihat begitu, Prof. adanya Apa yang tertulis beberapa itu tindak yang pidana diikuti. yang tidak ada padananya Baik. Gitu. di dalam KUHP. Baik, Bapak-Bapak. Ya. Intinya kalau kita Ya. membahas substansi satu persatu ini akan memakan waktu panjang Ya, sekali. ya, Karena ya. buktinya Saya ini sudah ingin puluhan tahun pun menuntaskan dulu. RKUHP tidak Begini, disahkan Siska. sampai Saya sekarang. ingin menuntaskan Kita ingin penjelasan mencari saya dulu. solusi. Iya. Sebaiknya pembahasan ini agar bisa produktif dan betul-betul Harus bisa diketok. dikasih waktu kepada masyarakat dan kepada akademisi Kalau soal untuk waktu, memberikan. Jangan kurang begini. berapa lama waktunya yang kita berikan kepada Disosialisasikan, masyarakat begitu. diserap, Ya. tetapi tidak dirubah. Disosialisasikan, diserap, tapi tidak dirubah. Itu bukan konsultasi jadi sudah yang terbuka. benar itu adalah 14 itu sudah diserap disosialisasikan, dan kemudian ada kasih perubahan. terima, Perubahannya ungkapkan itu ada dan 3, rubah, Mbak. begitu. Ya. Gitu. Perubahannya itu ada 3 bentuk. Satu, merubah formulasinya, Baik. ya, dari delik biasa ke delik aduan misalnya itu. Sudah dilakukan yang ya, kedua, perubahan-perubahan sudah itu ya? dilakukan. Oke. Terus Itu tidak menghapuskan. menyelesaikan Jadinya sudah persoalan. dilakukan Pasal. sesuai Dan dengan aspirasi menetapkan publik ya? apa yang telah ada. Itu Gimana tidak itu, Mas menyelesaikan Arief? persoalan. Jatuh di sana. Karena sebetulnya bahayanya adalah ini lembaga, presiden, wakil presiden, institusi negara itu lembaga, ya. Kalau kemudian bicara penghinaan itu terhadap orang dan itu sudah difasilitasi di pasal KUHP yang hari ini masih eksis, ya. Jadi presiden atau siapapun pejabat negara yang dihina secara pribadi itu bisa melaporkan. Nah ini kemudian Sudah yang diubah loh, Mas, diberikan jadi delik perlindungan, aduan itu? Iya, tetapi itu tidak menghapus sebetulnya persoalan utamanya. Lembaga negara yang memang itu ruang publik dalam negara demokrasi bisa mengkritik ketika pemangku pejabat pemerintah begitu ya, pemangku jabatan di pemerintahan kemudian tidak Kita harus bisa belajar untuk menjalankan membedakan fungsinya dengan apa baik, yang namanya dikritik, kritik, apa ya. yang namanya penghinaan. Ya, lah itulah. Ya. Itu Kalau akhirnya yang nanti namanya jadi buyar. kritik di dalam Akhirnya negara jadi buyar. demokrasi pasti Kalau diterima. penghinaan silahkan Tapi kalau individunya lapor penghinaan, sendiri. Ukurannya ini apa sebagai ya? delik. Oke. Jadi itu tindak yang kemudian pidana. menjadi tidak jelas dan saya kira yang juga penting bukan hanya itu soal bagaimana masyarakat mau menyampaikan pendapat di muka umum harus kemudian memberitahukan dan itu sifatnya wajib dan kalau tidak dipidana. Sementara prakteknya selama ini Mbak
teman-teman mahasiswa tahu, Betul. masyarakat tahu, aksi kami tolong pasti beritahukan, dibaca tetapi dulu tidak di dalam dikasih. formulasi Ya, deliknya. pemberitahuannya tidak diberikan Baik. oleh Tolong dibaca polisi. di formulasi Kenapa deliknya. kemudian yang Kalau yang kemudian Anda diberikan sanksi Terakhir. kenapa bukan Mau polisi? demo tidak memberitahukan, Bukan sanksinya masyarakatnya, administratif, begitu bukan ya. pidana. Sehingga orang takut Pembubaran. nanti berpendapat. Tetapi ya. Perdebatan Kalau ini sampai itu membuktikan memang menimbulkan masih banyak huru-hara, sekali PR itulah kemudian dalam jadi pembahasan RKUHP. Karena deliknya Supaya ada delik betul-betul material. ini bisa produktif, betul-betul bisa disahkan, apa syarat yang Oke, pertama yang gini. diajukan oleh teman-teman mahasiswa? Dengan masih dipertahankannya pasal-pasal kolonial seperti penghinaan terhadap lembaga negara, kekuasaan yang sah, presiden dan wakil presiden, RKUHP saat ini masih belum bebas dari watak kolonial, masih belum bebas dari watak penjajahan. Dan ironisnya saat ini kita dijajah oleh negeri kita sendiri, kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan itu juga tadi terkait dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Pasal 273 dalam rancangan KUHP. Ada sanksi pidana. Yang ini tentu tidak sesuai, tidak sejalan dengan semangat reformasi. Baik. Yang dimana sanksinya hanyalah dibubarkan, bukan sampai dipidana. Oleh karenanya kami masih terus Baik. menuntut dan Harus menolak diperhatikan RKUHP di dalam bermasalah rumusan deliknya. sampai RKUHP ini Ya. dibenarkan dan Ketika jauh dari Anda logika bersikap seperti penjajahan. itu, Baik, oke. Sanksi pidana itu Dibaca dulu. Ya, Tapi di rumusan dalam deliknya dibaca dulu. pasal tersebut justru Kita harapkan- Ketika Anda demo Sementara tidak hari ini memberitahukan, Oke. sanksi sanksinya administratif dibubarkan. sudah Kita harapkan perdebatan-perdebatan ketika itu ini kemudian menjadi bisa huru-hara, membawa RKUHP kita menjadi lebih sempurna lagi. Ada proses mendengarkan masukan dan juga menyerap aspirasi serta mengubah, merevisi RKUHP secara lebih transparan lagi dan juga inklusif. Terima kasih Bapak-Bapak, teman-teman sudah hadir bersama kami. Mohon maaf waktu kita sangat terbatas dengan perdebatan yang sangat seru ini. Mudah-mudahan kita saksikan bersama nanti. Mudah-mudahan pembahasan RKUHP bisa lebih transparan lagi dan melibatkan menyerap aspirasi lebih banyak pihak lagi. Terima kasih sudah hadir menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Prof Puji, Bang Jamin, Bayu dan juga Mas Arief. Tadi juga ada Bang Nasir dan Terima kasih.